belajar sedikit dari firman Tuhan tentang perkembangan sisi jiwa kita. Jadi di sini kita akan kasih pelajaran buat kalian berdua. Jadi pelajaran ini penting untuk kita punya sisi jiwani. Artinya dari pikiran, perasaan kita terus kehendak apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita sebagai remaja atau kita sudah remaja, kita sering berpikir atau kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita atau dengan orang lain. Contoh saja, kita punya hidung yang pesek, kita sering membandingkan dengan kita punya teman yang hidungnya mancung. Kita sering membanding-bandingkan. Jadi di sini kita akan belajar bahwa firman Tuhan berkata lain. Artinya kita ini adalah ciptaan Tuhan. Contohnya saja di dalam kejadian 1 ayat 26. Itu dikatakan bahwa Allah menciptakan kita manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi jangan kita mau membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita atau dengan orang lain. Nah, awalnya di saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sering merasa tidak bersyukur. Artinya kita tidak menerima kita punya diri. Kita punya diri yang sebenarnya kita tidak terima. Contohnya saja seperti kakak. Kakak juga sering juga membanding-bandingkan, aduh aku saya pesek, saya punya teman yang lain tuh mancung, atau saya pendek, saya punya teman yang lain tuh tinggi. Kenapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Tapi setelah kakak membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Artinya kita semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan dalam Tuhan menciptakan kita. Kita semua itu Tuhan ciptakan itu unik. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang terlalu cantik, ada yang sedang-sedang. Tapi itu semua bukan kejelekan kita. Itu semua adalah keunikan. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia semua itu unik. Bukan jelek, bukan cantiknya, tetapi Tuhan menciptakan kita semua itu unik. Nah, kita harus bangga bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Dimana di Efesus pasal 2 tadi itu dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang kakak mau tanya, ada dua biasa sering nggak tidak membandingkan diri dengan teman-teman yang lain? Sering. Di saat membandingkan tuh rasa dirinya itu bagaimana, jelek atau apa? Jelek. Nah, sekarang kita mau kasih pelajaran yang penting bahwa kita punya pikiran yang dulunya itu saya jelek, saya tidak cantik seperti saya punya teman yang itu. Saya hitam sedangkan dia badannya putih. Atau kenapa saya rambut keriting? Coba ke Tuhan dari saya rambut lurus kan? Nah, jadi kita punya pikiran-pikiran itu kita harus rubah bahwa saya ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, saya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Dan saya ini berharga di mata Tuhan. Jadi kita harus punya pikiran seperti itu. Jadi
kita harus mengucap syukur. Karena kita punya pikiran yang tadi salah, bahwa kita berpikir kita ini tidak sama seperti teman yang lain, atau kita ini jelek. Kita harus merubah cara berpikir kita, bahwa Tuhan menciptakan kita itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, hati kita harus melimpah dengan syukur, bahwa saya berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menciptakan saya sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Terus di ayat selanjutnya di situ dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi di saat kita dalam kandungan mama atau dalam kandungan ibu, itu Tuhan sudah tetapkan pekerjaan baik yang akan kita lakukan. Contohnya saja, nanti besok jadi guru, atau jadi pendeta, atau jadi suster. Semua itu Tuhan sudah tetapkan di dalam kandungan ibu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan sekarang itu, Tuhan mau supaya kita hidup dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam Tuhan? Dengan cara mengucap syukur tadi. Kita mengucap syukur dengan cara kita beribadah, kita membaca firman Tuhan. Maka hidup kita akan tetap di dalam Tuhan. Artinya hidup kita ini akan selalu dibaharui oleh Roh Kudus. Nah, di saat kita mau mencapai tujuan hidup kita tidak tahu kita punya tujuan hidup ini apa. Karena kita punya tujuan hidup ini semua Tuhan yang tentukan. Nah, di saat kita mau mencapai kita punya tujuan hidup itu, kita harus hidup kita ini harus di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan, berdoa, membaca firman, artinya kita punya hidup ini harus tergantung kepada Tuhan. Jangan tergantung pada kita punya kekuatan sendiri. Supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sudah Tuhan tentukan sejak kita di dalam dunia. Jadi, yang tadinya kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita atau dengan saudara kita, jangan lagi kita membanding-bandingkan. Yang kita merasa saya jelek, tidak boleh lagi seperti itu. Sekarang kita harus merubah cara berpikir kita, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Nah, kita harus mengucap syukur. Setelah itu kita dekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa menemukan tujuan hidup kita yang sudah Tuhan tentukan sejak kita dalam kandungan itu. Sampai di sini bisa dimengerti penjelasan kakak? Apa masih mau bandingkan diri dengan orang lain? Tidak. Kita harus mengucap syukur. Karena apa? Kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Kita diciptakan sesuai gambar dan pelajaran kita sore ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.